Kakak Farisal. Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iyalah. Kok? Mana? Supporter PSM? Ya, belum begitu senang karena kosong-kosong ji. Nah, sama dengan berita yang kita sajikan besok ini Tribuners. Apa ya? Bukannya sebenarnya tidak baik, cuma hawa-hawanya begitu terasa kurang enak gitu ya dengan hasil seri kemarin satu sama. Meskipun sebenarnya peluang lolos di grup H ini masih terbuka lebar. Iya. Cukup menang nanti lawan Tampines Rovers besok, peluang itu langsung terbuka. Meskipun masih harus menunggu dulu ya. Cuma kan kalau menang itu ada peluangnya. Kalau kalah atau seri, bisa dipastikan PSM cukup sampai penyisian grup saja. Tapi tentu kita harap PSM lolos lagi ke semifinal zona Asia. Nah, kita ada yang satu menarik kita bahas di sini. Mungkin supporter PSM Tribuners sudah perhatikan ya. Si striker asing kita ini, si Everton Nascimento. 7 pertandingan ini belum dipecat dulu. Apa itu deh? Striker asing 7 pertandingan tidak cetak gol. Jangankan di laga resmi, uji coba juga belum dicetak gol kemarin. Jadi untuk hitungannya itu 4 pertandingan resmi, 1 FC Cup, 3 Piala Presiden, tambah 3 laga uji coba, belum mencetak gol. Tidak sesuai yang diharapkan supporter PSM. Supporter PSM ya. Nah, tapi beda kalau Coach Tavares. Coach Tavares ini masih nabela ini Everton. Meskipun ini 7 pertandingan ceritanya tidak cetak gol, Coach Tavares ini bilang bukan sepenuhnya tahu salahnya Everton. Karena main bola itu bukan main satu orang. Satu tim. Betul juga, masuk akal juga. Jadi akal toh. Iya, artinya Tavares bilangnya begini, kalau bahasanya Tavares itu, kalau main bola itu tugas mencetak gol itu bukan cuma tugasnya striker, bahkan kiper pun bisa mencetak gol kalau diperlukan. Nah sebaliknya back juga bisa jadi kiper atau striker bisa jadi back atau kiper kalau diperlukan. Cocok gitu. Nah, jadi kalau Tavares Everton belum mencetak gol, jangan salahkan Evertonnya sendiri, karena ini permainan tim. Iya. Ya bagaimana ya, cocok tuh Nabi bilang Coach Tavares, tapi kita juga penasaran sih masa 7 pertandingan belum mencetak gol. Aduh. Sementara kalau kita mau bandingkan dengan striker lain, bukannya membandingkan bagaimana ya, striker asing lain, meskipun ada yang baru juga, tapi sudah mulailah mencetak gol. Iya. Artinya ada memang yang harus diperbaiki oleh Coach Tavares ini. Memang masih terlalu cepat kalau mau menilai bahwa si Everton ini striker yang mandul. Terlalu cepat, terlalu dini kalau mau nilai lagi Everton. Tapi kasihlah kesempatan, dan kita akan lihat. Ini kan juga baru awal-awal musim. Cuma kan memang golnya sangat diperlukan sekarang, apalagi FC Cup. Nah, lusa Tampines Rovers ini kesempatan yang paling mungkin ini. Puncak-puncak kesabarannya ini supporter. Kalau enggak cetak lagi lawan Tampines Rovers, aduh, bisa-bisa desakan out dan sebagainya mungkin mulai bergema lagi di sosial media. Iya, asam itu iya. Yalah, itu pertandingan 8 pertandingan nanti kalau termasuk Tampines Rovers. Ya, tapi tentu saja kita masih berharap jangan sampai nanti kalau cetak Q1 enggak mau berhenti mencetak gol. Iya. Itu sekalian saya gitu. Kalau jebol Q1 enggak mau berhenti mencetak gol. Karena banyak memang striker-striker di Liga Indonesia begitu, Tribuners. Waktu awal-awal main di liga dikritik tidak main, tapi pas sekalinya mencetak gol langsung enggak mau berhenti cetak gol, dan malah jadi Carlos Portes sekarang salah satu striker yang tajam. Waktu awal-awalnya itu di Arema, waktu datang pertama itu dikritik habis-habisan juga karena beberapa pertandingan tidak mencetak gol. Sekalinya mencetak gol enggak mau berhenti mencetak gol. Nah, kita harapkan Everton bisa juga seperti itu. Kemudian ini lawan Tampines Rovers ini Coach Tavares memberi isyarat akan ada rotasi pemain ini. Karena
capek sekali nih pemainnya PSM ini. Dalam Iya, seminggu terakhir betul. lebih berapa kali main ini. AFC malam uji coba sudah coba masuk Piala Presiden, masuk AFC Cup lagi ini dalam yang ketiga hari langsung main. Nah, maka Coach Tavares mensyaratkan akan ada rotasi. Mungkin pemain-pemain muda yang akan dimainkan di awal-awal dulu, Betul. menyimpan pemain inti nanti di babak kedua dimasukkan atau seperti apa. Kan kemarin itu ada nih pemain muda dia coba mainkan di AFC Cup itu Saki sama Iya. Ananda Rehan kemarin meskipun akhir-akhir dimainkan, tapi itu tanda-tanda kayaknya Tavares akan memainkan pemain muda nantinya. Kita lihat saja. Nah, untuk yang penasaran bagaimana peluangnya PSM lolos di grup H, kan ini grup H tiga tim Ji. Bagaimana hitung-hitungannya nanti ini bisa lolos? Kan gini Tribuners, ada 3 Iya. grup di AFC Cup ini untuk zona ASEAN. Grup G, H, I. Grup G ini 4 tim. Grup H yang ada PSM 3 tim. Iya. Nah, grup I 4 tim. Yang lolos nanti ke babak semifinal 4 tim Ji. Masing-masing juara di grup ini dan 1 runner up terbaik. Jadi runner up terbaik dari 3 grup ini GHI. Nah, kalau PSM lolos sebagai besok, begini kalkulasinya kita hitung-hitung deh. Karena kan ada satu grup yang cuma 3 orang, jadi 3 tim. Tiga Jadi tim. hitungannya itu runner up terbaik hanya dihitung sampai pertandingan kedua besok. Iya. Jadi meskipun ceritanya grup G sama I ini 3 kali bertanding semua, tapi sampai pertandingan kedua dihitung untuk melihat siapa runner up terbaik. Iya. Nah, sama dia berpatok ke PSM karena 2 kali PSM main. Nah, kalau hitungannya PSM menang besok itu otomatis peluangnya besar nih karena 4 poin dan dia sudah melewati runner up terbaik. Nah, kalaupun misalnya PSM berharap runner up terbaik itu maksudnya peringkat kedua tapi runner up terbaik itu susah kayaknya. Iya. Karena kan kalau runner up terbaik itu posisinya PSM misalnya dia dapat 2 atau 4 imbang 2 poin atau 2 poin toh imbang. Sementara di runner up-nya grup satunya itu grup G sama I itu sudah dapat 3 poin, artinya Betul. berat. Jadi peluang terbesarnya PSM lolos ini harus menang. Itu hitung-hitungannya Tribuners. Iya. Jadi tidak ada itu cerita bilang bisa jika pangimbang. Berharap tidak ada, harus menang. Harus kok menang. Dan ini juga harus menang, harus skor besar-besar juga Tribuners karena jangan sampai nanti ini si Kuala Lumpur ini sama Tampines Roper yang main hari Kamis salah satunya itu menang besar. Itu terancam lagi PSM di situ kalau biar menang tapi tipis toh karena sama poin. Otomatis yang lolos itu yang selisih golnya banyak. Nah, catatannya itu PSM harus menang dengan skor yang cukup besar ya, minimal beda 2 lah, selisih 2. Iya. Nah, gitu hitung-hitungannya kalau mau lolos. Nah, kalau lolos kini masuk semifinal ya kemungkinan kalau ya anggaplah Bali United lolos juga. Kan Bali United kemarin menang. Nah, bisa jadi 2 wakil Indonesia di semifinal. Indonesia, Bali United sama PSM dan kita tidak tahu siapa yang ini 2. Yang kemungkinan akan bertemu PSM dan Bali United. Bisa jadi. Bisa jadi ya kita lihat saja lah bagaimana nanti. Itu PSM Tribuners. Kalau mau kita tahu bagaimana lengkapnya baca besok. Kemudian 2 modi ini satu. Ini ada event yang sangat menarik dari Benteng Kupa. Benteng Kupa ini bikin event menggabungkan 2 yaitu olahraga otomotif dan pariwisata. Jadi nama eventnya itu Kejurnas Benteng Kupa Wisata Rally dan Fun Sulsel. Iya. Nah, wisata rally ini rally itu kan balapan biasanya kita balapan di jalan-jalan tanah dan sebagainya rally. Kalau ini wisata rally, jadi dia ceritanya mobil ini jalan keliling ke tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi rally tapi ke tempat wisata. Nah, jadi dia menggabungkan otomotif dan pariwisata. Etapa pertama tadi itu dia start Pantai Losari, baru ke makam Pangeran Diponegoro di Makassar, terus ke Maros, ke Leang-Leang, terus ke Pangkep. Itu etapa pertama. Baru kembali lagi ke Makassar. Besok start lagi etapa kedua untuk ke Takalar. Nah, melewati Kabupaten Goa, kemungkinan juga singgah di makam Sultan Hasanuddin. Yep. Kemudian ke Pantai Tope Jawa, Takalar.
dan beberapa objek wisata. Jadi ini menarik juga, hal yang baru karena memadukan otomotif dan pariwisata. Jadi ini sangat menarik yang dilakukan oleh Benteng Kupang. Dan ini dapat pujian langsung dari pengurus IMI Pusat, karena pengurus IMI Pusat juga datang tadi di acara pelepasan pertama ya. Nah, jadi menarik sekali. Motoki ini ikut jalan-jalan tapi nggak ada mobil tak. Yang nggak ada di mobilnya ini. Karena yang tidak tercatat itu ikut banyak sekali dari Munar, 115 mobil. Panjang nih itu tur. 115 mobil berangkat start dan sampai Pangkep. Dan besok kemungkinan masih seperti itu jumlahnya. Ya, yang pengusaha tambang atau pengusaha truk, ada mobil barunya ini Mitsubishi. Mitsubishi Fuso Euro 4 Canter dan Fighter X. Ini ada mobil truk ini untuk pengusaha tambang atau pengusaha penyewaan mobil alat berat truk. Bisa lihat mobil-mobil baru. Pernah di Mall Trans Studio ada anunya di sana, apa namanya, test drive-nya. Oh, bisa. Test drive, iya bisa. Test drive mobil truk di sana. Ada. Oke. Trans Studio begitu. Masuk jalan lorong-lorong. Di tes bisa kita kasih masuk di jalan-jalan sampai itu truk. Bukan truk yang besar sekali ya ini yang yang berapa 8 roda. 6. 2 belakang, 4 belakang, 2 ya 6. Kan yang 8. 10 roda. Oke, Tribuners kayaknya itu nih deh. Kalau untuk berita-berita Makassar itu kita banyak besok berita event-event pariwisata, kegiatan-kegiatan di kafe, kemudian bakti sosial. Ini kan sekarang mulai bergairah, alhamdulillah Covid sudah mulai reda. Kegiatan-kegiatan itu ramai sekali di Makassar itu Tribuners sih. Kalau lihat itu malam minggu, tempat-tempatan itu banyak sekali event-event. Nggak kayak dulu 1 tahun 2 tahun terakhir tidak ada sama sekali karena dilarang. Sekarang itu konser-konser musik, panggung-panggung musik di pinggir jalan itu ramai sekali. Jadi mulai meriah lagi kota Makassar ini setelah Covid hilang kayaknya. Ya, terima kasih sekian, Mbak. Oke, Kak Arisan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.